Rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia yang dilontarkan sejak 2017 tak menemui titik terang. Ancaman sanksi Amerika Serikat diduga jadi penghambat. Rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia yang dilontarkan sejak 2017 tak menemui titik terang. Ancaman sanksi Amerika Serikat diduga jadi penghambat. Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizar Tryakudu, menyebut pembelian Sukhoi dilakukan dengan skema imbal beli dengan Rusia yang diklaim sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pada pasal 43 ayat 5 huruf EUU tersebut dijelaskan, setiap pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan Alpalhankam dari luar negeri wajib disertakan imbal beli, kandungan lokal dan atau offset minimal 85%. Dalam perjalanannya, pesawat tempur itu tak kunjung datang. Pada 2019, Rusia sempat mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta Oleg V. Kopilov tak menyebut negara yang dimaksud. Ia hanya menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli pesawat perang buatan negeri beruang merah tersebut. Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam, ini sangat bagus, kata Kopilov dalam jumpa pers di kantornya, Desember tahun 2019. Media asing melaporkan Indonesia berpotensi batal membeli pesawat tempur itu karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Rumor pembatalan ini muncul setelah seorang pejabat Indonesia yang tak ingin disebutkan namanya menuturkan pihak AS telah menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa kena sanksi jika terus melanjutkan kontrak dengan Rusia. Dikutip dari Bloomberg, pejabat yang mengetahui kontrak pembelian jet itu mengatakan bahwa sejumlah koleganya sudah berulang kali mempertanyakan alasan pelarangan pembelian jet Rusia dalam beberapa pertemuan dengan Menteri Pertahanan Negeri AS dan sejumlah pejabat lainnya. Pejabat itu memaparkan bahwa pejabat AS dengan gampangnya hanya menjawab bahwa itu adalah kebijakan negeri Paman Sam. Amerika memang memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara lain, terutama negara mitra, jika kedapatan menjalin transaksi alat utama sistem pertahanan alutsista dengan musuh AS. Undang-undang itu dikenal dengan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU itu berlaku bagi Rusia dan beberapa negara lain yang juga dianggap AS ancaman seperti China. Namun, Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Wahyu Sakti Trenggono membantah kabar tersebut. "Kami tidak pernah membatalkan," kata Wahyu. Akhir Desember tahun 2021, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengatakan rencana pembelian Sukhoi Su-35 tak akan dilanjutkan. Sukhoi Su-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, kata Fajar. Awal Februari lalu, Kemhan pun melakukan penandatanganan kontrak kerja sama pembelian 6 unit Dassault Rafale. Penandatanganan kontrak itu disaksikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis HE. Mer. Florence Parly beserta delegasi di Kemhan, Jakarta, Kamis 10/2. Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat, kata Prabowo saat itu. Pembelian Rafale itu semakin membuat gelap rencana pembelian telah menghubungi juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar, untuk bertanya soal kelanjutan rencana pembelian Sukhoi 35, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini ditulis. Di saat yang sama, ada momentum invasi Rusia ke Ukraina, yang ditentang keras oleh Amerika Serikat dan Sekutu.